Selamat pagi kelas 6, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi kelas 6, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua ya pada hari ini ya? Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua, alhamdulillah, bisa masuk semua, bisa ikut belajar semua. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kalian dapatkan dapat berguna bagi kehidupan kalian nanti di masa depan. Silakan untuk ketua kelas. Ya. Ayo. Siap gerak berdoa mulai. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali untuk ketua kelas. Teman-teman, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita berdiri dulu semua. Nyanyi semua yang kuat. Kita menyanyikan lagu wajib, salah satu lagu wajib, gunanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, tentang kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, Ibu akan menanyakan kepada kalian, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kita kemarin? Mari. Kalau masih ingat, belajar apa kita kemarin? Penemuan lampu lalu lintas. Siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Dari mana penemu itu? Ya. Apa fungsi lampu lalu lintas? Untuk mengatur jalan lalu lintas. Terus ada berapa warna lampu lalu lintas? 3. Terus lampu lalu lintas itu kan bisa hidup, bisa mati ya? Itu menggunakan rangkaian apa lampu lalu lintas? Paralel. Jadi lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian listrik yang bernama rangkaian paralel. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu akan mengasih tepuk dulu kepada kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya.
tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengumpulkan informasi penting dari isi teks bacaan penjelasan eksplanasi ilmiah yang ada pada teks bacaan dan dengan berdiskusi. Ya, yang pertama nanti itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menemukan cara mengubah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dengan cara berdiskusi. Yang ketiga selanjutnya, melalui diskusi dengan mengamati gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat membuat kalimat efektif dan tidak efektif. Keempat, dengan mengamati gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menganalisis penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang menggunakan kosakata baku dalam bentuk kalimat peta pikiran. Yang selanjutnya, dengan mengamati gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat memisahkan antara kewajiban, hak, dan dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi juga. Kemudian yang selanjutnya, dengan mengamati gambar dan teks bacaan di slide PowerPoint, peserta didik memperjelas pengertian kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang kalian cari nanti dalam hidup keluarga ya, di lingkungan keluarga. Yang selanjutnya, dengan mengamati teks dan gambar, peserta didik dapat mengkategorikan manfaat melaksanakan kewajiban dan hak tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang terakhir, dengan mengamati gambar dan bacaan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat memisahkan hasil kategori manfaat melaksanakan kewajiban hak tanggung jawab dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, ada 8 poin yang tujuan pelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, Ibu ingin menanyakan, kita buat dulu kelompok. Kita akan membentuk kelompok pada pembelajaran hari ini. Ibu akan kalian berhitung 1 sampai dengan 5. Setelah itu nanti akan berkumpul di kelompoknya. Apabila nomor 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, dan seterusnya. Paham? Silakan untuk berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sudah semua ya? Sudah mendapatkan nomor ya? Diingat-ingat nomornya. Silakan untuk nomor 1 mengambil tempat. Akan melanjutkan pembelajaran kita. Sudah? Sudah dapat tempat duduk semua? Ibu akan menanyakan tentang apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Sudah. Iya, coba siapa yang sudah tahu? Kira-kira menurut kalian? Kalimat yang padat. Kasih tepuk tangan dulu, Bapak. Kalimat yang tidak bertele-tele, kata dari kelompok 1. Masih ada yang mau nambahkan lagi? Iya, kelompok 3. Kalimat yang singkat dan jelas. Ya, kalimat yang singkat dan jelas katanya. Ya, selanjutnya kelas apa lagi yang masih mau menambahkan? Boleh? Iya, silakan. Kalimat yang menimbulkan kerancuan. Kalimat yang menimbulkan kerancuan. Ada lagi masih? Yang mau memberikan pendapatnya apa sih kalimat efektif itu? Sebelum kita pelajari lebih dalam, apa? Efektif adalah kalimat yang pendek. Iya, semua jawaban itu termasuk sudah benar. Kalimat efektif itu ada yang singkat, padat, rancu, bertele-tele. Ada yang singkat, padat, dan jelas. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian, di depan, di papan tulis atau di layar kita ini sudah ada Ibu buat salah satu contoh kalimat. Para guru-guru sedang mengikuti rapat. Apakah kalimat itu sudah termasuk kalimat efektif? Tidak. Kenapa kok tidak termasuk kalimat efektif? Karena kalimatnya bertele-tele. Kalimatnya bertele-tele katanya, kalimat contohnya. Ada lagi yang mau nambahkan? Kalimatnya terlalu panjang. Kalimatnya terlalu panjang. Masih ada lagi yang nambahkan?
Kenapa kok para guru-guru sedang mengikuti rapat itu bukan kalimat efektif katanya? Masih ada yang nambahkan? Karena kalimatnya berulang-ulang. Kasih aplaus dulu untuk kita semua yang sudah jawab. Terima kasih ya. Yang selanjutnya, coba. Tadi kan sudah ada yang mengatakan kalau ini bukan kalimat efektif ya. Ada yang mengatakan kenapa? Karena panjang pendek. Coba sekarang. Di yang pertanyaan selanjutnya. Coba kalian ubah kalimat contoh para guru-guru sedang mengikuti rapat itu diubah menjadi kalimat yang efektif. Siapa yang bisa? Oh ya. Guru sedang mengikuti rapat. Apa lagi? Iya, dari pojok. Iya, siapa? Andin, ya. Para guru mengikuti rapat. Masih ada yang pengen nyoba mengubah lagi? Ayo, nggak apa-apa. Ya. Guru-guru sedang mengikuti rapat. Masih ada lagi? Yang mana untuk yang sudah menjawab? Ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Biar kalian penasaran, Ibu tidak akan menjawab dulu. Mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita akan bahas di pembelajaran kita. Yang selanjutnya, adakah di antara kalian yang pernah datang terlambat ke sekolah? Oh, ini ada yang pernah. Yang lain ada yang pernah? Coba yang pernah tadi siapa? Oh, ada Ziko dan Gani pernah datang terlambat ke sekolah. Kenapa Ziko? Kesiangan. Gani? Ketiduran. Oh iya, karena terlambat sekolahnya, karena kesiangan mungkin tidurnya terlalu malam. Yang satu ketiduran lagi. Mungkin sholat subuh terus tidur lagi ya Gani ya? Waduh. Nah, dari contoh dua teman kalian tadi yang datang terlambat ke sekolah, apakah kedua contoh teman kalian tadi sudah melaksanakan kewajiban? Kenapa kok belum? Karena kesiangan. Apalagi? Karena tidak disiplin. Bisa terlambat sekolah karena tidak disiplin mengatur waktu mungkin ya. Iya. Yang terakhir, apa rencana kalian yang kalian lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Ziko sama Gani. Mengatur waktu berarti. Ziko? Tidak tidur terlalu malam. Nah, ini yang akan kita bahas pelajaran kita hari ini. Jadi, sudah ada gambaran ya yang mau kita pelajari hari ini? Gitu. Tentang kalimat efektif, tentang tidak efektif, terus tentang kewajiban dan lain sebagainya. Kita lanjut ke hari ini, pembelajaran kita hari ini, sejarah penemuan jam, kemudian menentukan kalimat efektif dan tidak efektif, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Boleh diperhatikan ini, kita akan bahas sejarah penemuan jam dulu. Boleh dibuka juga di bukunya, kalau di sini agak susah bacanya boleh di bukunya. Perhatikan, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah siapa sih yang menemukan jam. Pakai enggak jam itu? Hari ini kita pakai ya jam ya. Jadi orang pertama yang menemukan jam itu adalah Peter Henlin. Kemudian, dulu waktu pertama ditemukan jam itu adalah jam matahari. Ini bentuknya seperti yang ada di gambar dan di buku kalian itu bentuk jam matahari. Kemudian jam matahari itu akan bekerja seperti apa? Nanti silakan kalian baca kembali di buku kalian. Selanjutnya nanti ini ada teks bacaan tentang sejarah penemuan jam. Boleh dibaca di buku kalian, boleh dibaca di sini. Nanti setelah kalian membaca tentang sejarah penemuan jam ini, kalian cari informasi pentingnya. Kemudian diringkas informasi penting itu yang kalian dapat dari bacaan sejarah penemuan jam. Ya? Paham ya? Ya. Selanjutnya nanti setelah ini kita akan mencari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, ini jawaban tadi. Yang tadi jawaban yang sudah banyak kalian kemukakan tadi, semuanya betul. Tapi ini kita lebih jelasnya lagi. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis, sehingga dari maksud penulisnya
tersampaikan dengan baik. Kalimat efektif memiliki ciri padat, singkat, lengkap, jelas dalam menyampaikan informasi. Berarti betul yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya, Andin ya, singkat, padat, dan jelas ciri-cirinya. Kemudian, kalimat tidak efektif ada kalimat yang menimbulkan kerancuan, artinya kesalahpaham, salah, ada yang bacanya itu bisa menafsirkan lain, itu yang namanya kerancuan. Kemudian ini adalah contohnya. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Teman, selanjutnya kita lihat kembali di depan, ini adalah contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kalau tadi jawaban kalian masih banyak simpang siurnya, sekarang kalian sudah jelas kalimat efektif itu seperti apa. Nah, itu contohnya. Bisa dilihat, diperhatikan, di buku juga ada, di buku cetak kalian juga ada ya. Nah, Ibu bacakan salah satu contohnya. Kalimat efektifnya, anak-anak itu saling pukul. Itu kalimat efektif. Dijadikan kalimat tidak efektif, jadinya apa? Ya, yang kedua, kalimat efektifnya apa? Kalimat tidak efektifnya? Iya, yang ketiga, cerita. Kalimat tidak efektifnya? Nah, kalau seperti itu kan nanti kalian menyimpulkan apa sih perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Bisa mengkategorikan, oh berarti kalau kalimat efektif itu seperti ini, kalau kalimat efektif itu seperti ini. Ya, seperti jawaban kalian tadi kan masih banyak benar jawabannya. Jadi sudah bisa membedakan antara kalimat efektif dan tidak efektif. Ya. Yang selanjutnya kita akan lihat lagi, ini juga nanti diskusikan, ada bacaan cerita. Cerita, ya. Boleh dibaca ceritanya. Ini cerita tentang terlambat sekolah tadi. Ya, coba kalian cermati dan baca. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit. Ceritanya menceritakan tentang apa itu? Tentang Bimo yang terlambat datang ke sekolah, yang akhirnya tidak piket di kelas. Ya, kita lanjutkan. Apa ini nanti tugasnya setelah kalian diskusikan dari teks bacaan tentang Bimo terlambat ke sekolah. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Harusnya piketnya itu ada 4, hanya ada 3 yang piket. Karena yang satu tadi terlambat. Ya. Nah, kemudian tadi kita juga akan mempelajari hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Di sini adalah hak itu apa? Coba dibaca lagi, dicermati. Apa pengertian hak? Contohnya, terus manfaatnya apa jika kita melaksanakan hak? Harus kita terima. Kemudian contohnya, kalau di sekolah mendapatkan pelajaran, mengeluarkan pendapat, itu juga hak, termasuk hak. Nah, manfaat kalau kita melaksanakan hak, salah satunya adalah di sekolah mendapatkan nilai dari guru. Setelah kita ikut belajar dengan tertib, melaksanakan kewajiban, kalian bisa mendapatkan nilai dari guru. Yang selanjutnya, kewajiban. Sekarang apa sih kewajiban itu? Kalau kewajiban adalah hal atau sesuatu yang harus kita laksanakan atau harus kita lakukan
untuk mendapatkan hak kita. Ya apa enggak? Nah, kalian tadi mau menerima penilaian dari guru, berarti kalian harus apa? Ya, harus menjawab soal atau mengikuti pelajaran. Nah, terus manfaati peraturan itu juga termasuk adalah kewajiban kita. Kemudian manfaat dari 3 manfaatnya apa? Manfaatnya kalau di sekolah, hak itu di sekolah akan terpenuhi dengan baik kalau kita melaksanakan kewajiban kita. Paham? Ya, bisa mencontohkan contoh hak yang lain? Kewajiban yang lain apa yang kalian lakukan kalau di rumah apa? Iya, membantu orang tua di rumah itu adalah salah satu kewajiban kalian juga. Terus kalau hak kalian di rumah apa? Mendapat kasih sayang dan perhatian. Iya, pintar semua. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab tadi. Ya. Nah, dari hak kewajiban tadi timbul kita akan disiplin dengan waktu. Dari manfaat dari hak dan kewajiban tadi kita akan mendapatkan disiplin dengan waktu. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab kita. Ya, karena apabila kita terlambat sekolah, contohnya tadi mengakibatkan akan mengganggu fokus belajar teman-temannya. Kalau kita telat piket, yang seharusnya bu guru datang ke kelas sudah lanjut belajar, kita harus nyapu dulu, akhirnya jam pelajarannya berkurang, terlambat. Ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, penjelasannya, tentunya silahkan sebelum kita ice breaking, ada yang mau tanya dari yang sudah dijelaskan tadi? Ya. Ilmu al-Fatih kan penemu jam matahari, terus maksudnya apa Bu kalau penghitungan jam matahari seperti apa Bu? Oh iya, yang pertama itu Ibnu al-Fatir itu penemu jam matahari yang pertama ya. Kemudian yang ditanyakan Kaila, coba ada yang bisa jawab nggak nih nanti? Bagaimana sih cara kerjanya jam matahari itu? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Mengikuti arah matahari kata Ani. Ada yang lain menambahkan? Bisa? Mengikuti arah matahari. Ada yang bisa menambahkan? Mengikut bayangan matahari. Ada lagi? Ya? Masih ada? Nggak ada? Nah, jadi gini. Ibnu al-Fatir itu dulu menemukan jam itu berdasarkan matahari maksudnya. Ya, berdasarkan matahari. Benar tadi dia mengikuti bayangan matahari. Jadi, kalau jam 12 dia berada di tengah-tengah kita. Masih sampai sekarang masih dipakai ya. Kita tahu kalau jam 12 itu pasti di tengah-tengah matahari. Nah, kekurangannya jam matahari itu yang pertama diterbitkan sebelum ada jam dinding dan sebagainya itu, kalau jam matahari itu, kalau dia musim panas seperti sekarang ini, jam itu waktu menjadi panjang. Karena panas, sampai jam 5 masih panas. Tetapi kalau musim dingin, musim penghujan, waktu akan menjadi lebih singkat. Jadi itu penjelasannya. Apa yang maksud dengan bagaimana cara kerja jam matahari itu tadi. Paham ya? Iya. Nah, sebelum kita ke pekerjaan kita yang selanjutnya, soal-soal kita untuk diskusi, kita laksanakan ice breaking dulu. Biar seger lagi otaknya, biar semangat lagi ya. Kita akan menyanyi lagu Potong Bebek Angsa, tetapi diganti dengan huruf E. Masih hafal? Ya, kita coba. 1, 2, 3. Bebek
diskusikan di kelompok. Sudah siap? Iya. Ini kelompok. Ini kelompok 1 kumpul. Ini kelompok 1. 4 ketuker. Ya. Ya, silakan dibagi dan langsung kalian diskusikan dengan temannya. Apa yang pertanyaan yang ada di lembar kerja itu diskusikan di temannya. Nanti akan disampaikan oleh kalian ke kelompok asal ya. Ya, kita kembalikan dibagikan ke temannya ke kelompok asal. Ya, silakan langsung berdiskusi. Ya, didiskusikan. Yang kelompok 1 itu mencari informasi penting dari 2 merangkum atau mencari kategori dari sejarah ini tadi ya. Ya. Selesai? Udah itu. Sudah selesai semua? Ya, iya. Kalau sudah selesai semua, nanti kalian kembali ke kelompok asalnya. Ya, setelah itu nanti baru kita diskusi lagi di kelompok asal. Setelah itu baru presentasi. Silakan kalau sudah di kelompok ahlinya sudah selesai, silakan kembali ke kelompok asalnya dengan tertib. Nah, silakan disampaikan kembali hasil diskusi di kelompok ahli tadi kepada kelompok asalnya. Ya, hasil dari diskusi yang tadi kalian sampaikan ke kelompok asal. Udah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kalian bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok ahli dan kelompok asal. Ya, sudah siap? Siap semuanya? Kita coba, Ibu tidak akan menunjuk siapa yang mau duluan tampil untuk menyampaikan presentasinya. Ada? Iya, silakan kelompok 4. Ya pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apakah definisi dari kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif adalah nomor 2, buatlah 5 contoh kalimat tidak efektif. Nomor 1, jawaban. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan keraguan serta ketidakjelasan
Makna dan maksud bagi pendengar atau pembaca. Yang lain perhatikan ya. Contoh, nomor 1, anak-anak itu saling pukul-memukul. 2, sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. 3, para hadirin dipersilakan berdiri. 4, bagi semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam. 5, kita itu begitu menarik, kita itu mengharukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita empat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita masih aktif ya untuk kelompok yang sudah maju. Refleksi. Apa sih hasil pembelajaran kita hari ini tadi? Ya. Ya, apa sih pelajaran kita yang kita dapatkan belajar kita hari ini tadi? Siapa yang mau menyampaikan refleksi tentang pembelajaran tadi? Ya, silakan. Berdiri, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan refleksi hari ini. Apakah yang kalian pelajari hari ini? Penemuan jam. Nomor 2, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang karena kami akhirnya mengetahui sejarah jam sehingga kami bisa disiplin waktu. Nomor 3, coba ingat kembali pembelajaran apa saja yang kita pelajari hari ini. Sejarah penemuan jam yang ditemukan oleh Einstein pada tahun 1485 Agustus 1542, sehingga kita mengetahui jam sebagai alat pengukur waktu. Ciri kalimat efektif, singkat, padat, dan jelas. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan keraguan. Ya, hasil refleksi kita belajar hari ini, kasih ketepuk tangan dulu untuk Kayla dari kelompok. Ada yang menambahkan? Kayaknya masih ada yang kurang nih. Oh iya, silakan Ziko mau menambahkan karena tadi belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ziko Al-Haki. Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Apakah yang kalian pelajari hari ini? Hari ini kami belajar tentang sejarah penemuan jam, kalimat efektif dan tidak efektif. Kita juga belajar tentang hak dan kewajiban. Nomor 2, bagaimana perasaan kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Kami merasa bahagia mengikuti pembelajaran ini sehingga kita dapat mengerti hak dan kewajiban. Coba ingat kembali pembelajaran apa saja yang kita pelajari hari ini. Ayo
yang mempelajari hak adalah yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah yang harus kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Ziko yang sudah lengkap menyampaikan refleksi hari ini. Terima kasih untuk Ziko. Baiklah teman-teman, hari ini sepertinya pelajaran kita sudah mau berakhir. Namun sebelum pelajaran kita berakhir, Ibu akan memberikan evaluasi. Kan Ibu akan menilai kalian melalui kelompok ya. Ini Ibu akan membagikan soal. Ada soal yang harus dijawab oleh masing-masing siswa. Jadi penilaian masing-masing siswa. Dibagikan. Kerjakan. Setelah itu nanti dikumpul saja di meja kalian di ketua kelompok ya, kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti langsung dikumpulkan ke ketua kelompok ya. Selesai ya? Ya. Baiklah teman-teman sekalian, karena pelajaran kita hari ini sudah berakhir, tentunya kalian tadi sudah berpikir dan memberikan jawaban yang sudah bagus semua. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita mau ice breaking dulu, biar kita semangat lagi ya. Kita semangat lagi, silakan tadi soal-soalnya silakan dikumpul di ketua kelompoknya saja. Sambil kita menyiapkan ice breaking, setelah itu kita menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Wajib berdiri lagi. Biar semangat.
pembelajaran tadi. Kira-kira senang nggak sih kita belajar tadi? Ada kesulitan tidak? Alhamdulillah tadi anak-anak sekalian sudah bersemangat belajarnya, bisa berdiskusi, bisa menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan. Dan selanjutnya silakan dipimpin doa kembali. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Ya, berdoa. Terima kasih. Kita hari ini sudah belajar dengan begitu semangat. Mudah-mudahan apa yang kalian terima hari ini bisa kalian pelajari sehingga nanti ketika ada soal yang keluar di ulangan, kalian bisa menjawab. Dan Ibu kasih apresiasi kepada kelompok-kelompok yang sudah tadi menjawab dengan bagus. Itu akan Ibu kasih bintang, ya. Yang bagi kelompok-kelompok yang sudah bisa menjawab tadi. Benarkah demikian yang kita pelajari hari ini? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun.